Nah, informasi ini dari Arif Rahman Hakim sekaligus penutup net 5 pagi ini. Saya Peter Gantung. Dan saya Jadi Mira undur diri. Terima kasih dan semangat menyambut akhir pekan. Inilah kebun belakang rumah. Ada beragam jenis sayuran yang tertanam di kebun ini. Gak pakai pupuk kimia dan pestisida loh. Hasil tanaman kebun ini dijamin sehat untuk dikonsumsi. Bukan oleh petani, semuanya ditanam oleh anak-anak muda Semarang yang hobi berkebun. Lokasinya pun bukan di kebun warga, melainkan lahan kosong di area kampus Undip Semarang. Yap, proyek berjuluk kebun belakang rumah ini diinisiasi oleh Ayo Nandur, komunitas yang peduli pada dunia pertanian. Ini adalah salah satu sayuran yang kami panen dari kebun kami sendiri. Dalam penanaman sayuran ini, kami tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Kami hanya menggunakan pupuk organik sehingga sayuran ini lebih menyehatkan. Proyek kece ini bertujuan mengangkat kembali budaya masyarakat terdahulu, yaitu memanfaatkan lahan belakang rumah. Bukan hanya menanam dan merawat tanaman, saat panen, anak-anak muda ini juga belajar cara mengemas sayuran ini sebelum terhidang di meja makan. Ayo Nandur merupakan usaha mahasiswa penyedia produk dan layanan edukasi yang bergerak di bidang pertanian milik seorang mahasiswa jurusan pertanian Universitas Diponegoro, yakni Muhammad Arif Rahman Hakim. Ia mendirikan usaha ini pada tanggal 3 Maret tahun 2017 yang bertujuan membuat anak muda mengenal proses pertanian lewat cara yang menarik dan kekinian. Itu keresahan kita sih mbak, anak-anak pertanian itu kan kalau sekarang itu petani-petani itu udah tua, terus juga jumlahnya semakin menurun, terus minat anak muda juga semakin menurun juga gitu. Nah, kita pengen setidaknya anak-anak muda dan anak-anak itu mengenal gimana sih proses
makanan mereka tumbuh sampai akhirnya mereka bisa mengkonsumsi makanan mereka. Nah, kita pengen kenalin pertanian dengan cara yang kreatif dan tentunya edukatif. Jadi mereka bisa nanam makanan sendiri, bisa melihat bagaimana sih si tanaman itu tumbuh dari biji sampai akhirnya bisa. Produk yang ditawarkan oleh Ayo Nandur ada beberapa macam, mulai dari layanan jasa edukasi, peralatan dan perlengkapan media tanam, juga tersedia bibit tanaman sayuran dan beberapa bibit bunga, seperti tomat, cabai, terong ungu, bunga matahari, bunga telas, jagung manis, okra hijau, selada hijau, juga pakcoy. Alasan dipilihnya beberapa macam bibit ini karena mereka memiliki umur panen yang lebih cepat dan perawatan yang lebih mudah, sehingga dapat menjadi pilihan tepat bagi sobat kampus yang ingin belajar menanam. Buat teman-teman mahasiswa gitu kan, yang ya pasti dari kegiatan di kampusnya kadang ada stres, banyak waktu luang juga gitu kan. Dengan menanam ini kita satu bisa mengisi waktu luang, terus juga dari penelitian itu dengan menanam itu kita bisa mengurangi tingkat stres kita. Kini Ayo Nandur masih berada pada tahap pengembangan dan perluasan pasar dalam menyediakan produk yang aplikatif bagi masyarakat, terutama pada anak-anak, anak muda, hingga masyarakat perkotaan, agar sesuai dengan produk yang diinginkan konsumen. Bagi sobat kampus yang tertarik dan berminat memesan bibit tanaman, bisa datang langsung ke kantor Ayo Nandur di Laboratorium Kewirausahaan, lantai dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, melayani di jam operasional yaitu pukul 9 pagi sampai 3 sore di hari Senin hingga dengan Jumat. Namun, jika sobat kampus menginginkan waktu yang fleksibel, dapat melakukan pemesanan online di Shopee ataupun Tokopedia dengan nama Ayo Nandur. Siang ini kita berkebun yuk. Siapa sih yang gak senang kalau di depan rumah penuh dengan berbagai macam tanaman seperti bunga dan sayur-sayuran? Yang di desa sih gampang, tapi buat yang tinggal di perkotaan, berkebun jadi hal yang sulit untuk dilakukan. Benar kan? Ini karena lahan yang terbatas dan juga waktu yang gak banyak untuk menyiapkan semua keperluannya. Berkebun ada manfaatnya loh untuk anak. Bisa melatih motorik kasar anak, seperti bergerak aktif untuk menanam, menyiram, sampai memetik hasil tanamannya. Tenang, bukan laptop si Unyil namanya, kalau nggak ngasih solusi. Yuk, langsung saja, check it out. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Si Oga, mau ngapain sih? Siang-siang gini udah nyuruh Enyeng keliling kampung. Bos, bos. Nih, Enyeng udah bawain pesanan Bos Oga. Mana? Mana, Nyeng? Loh, ini apaan? Ini kan bibit unggulan yang diminta sama Bos Oga. Ye, ini sih bukan bibit lagi, Nyeng. Bibit yang Oga maksud itu dari biji. Ya udah, Enyeng cari lagi deh. Aduh. Yang bener kamu, Nyeng. Hati-hati dong. Maaf, Bos. Enyeng nggak sengaja.
Pertama, yuk kita buat media tanamnya dulu. Ada tanah merah, sekam bakar, dan pupuk kandang. Aduk menjadi satu. Bawahnya Kak. Banding satu. Kecil, ikut dong Pak Oga. Nungguin Enyeng nyari bibit kelamaan. Loh, ada Pak Oga? Iya, boleh kok Pak. Emang harus ya Den pakai bahan itu semua? Ketiga bahan ini dipilih karena sudah terbukti bagus untuk tanaman yang baru tumbuh Pak. Terutama buat perkembangan akarnya, gitu Pak. Sekarang kita siapkan perlengkapan tanam lainnya dulu nih. Yang nggak boleh ketinggalan ada bibitnya tuh Pak. Bibit yang dipakai di sini adalah bibit hasil pabrik yang sudah teruji kualitasnya. Jadi peluang untuk numbuhnya lebih besar. Gak cuma bibit sama media tanam aja Pak. Di dalam kebun cilik ini juga disiapkan polybag untuk memindahkan tanaman kalau sudah besar nanti. Nah, biar nggak bingung, ada juga selembaran kecil berisikan petunjuk cara menanamnya. Jadi nggak bakalan bingung lagi deh. Lengkap ya Den. Semua udah komplit. Nah, terus gimana cara nanamnya Den? Pakai nyangkul nggak nih? Pertama, kita keluarkan media tanam. Lalu remas-remas sampai tanahnya menggembur. Tuang ke dalam pot yang sudah disediakan. Dan semprot dengan air. Jangan lupa bibit tanamannya nih. Dalam satu pot ini bisa ditanam hingga 5 bibit tanaman sekaligus loh Pak. Terus apa tuh Den yang ditulis-tulis? Oh, itu sebagai tanda tanggal mulai tanamnya Pak. Jadi bisa dicek deh sudah berapa usia tanamannya. Oh iya Den. Ada berapa jenis tanaman sih yang bisa ditanam pakai kebun cilik ini? Saat ini sudah ada 10 jenis tanaman Pak. Ada bunga matahari, terong ungu dan hijau, jagung manis, cabai, okra hijau, tomat, selada air, selada merah, dan sayur pokcoy. Semuanya adalah jenis tanaman yang cepat pertumbuhannya. Harganya juga terjangkau, cuma dengan Rp25.000 kita sudah bisa dapat salah satu dari 10 jenis tanaman yang bisa ditanam secara praktis. Wah, udah nggak sabaran deh ini. Pak Oga buat nanam pakai ini di pos ronda aja kali ya. Bisa kok Pak, dengan berkebun seperti ini, manfaatnya banyak loh untuk kesehatan. Menurut penelitian dari Rumah Sakit Anak di Eastern Ontario, Kanada, selain menambah aktivitas fisik yang positif, berkebun juga meningkatkan kesehatan mental anak. Hal ini karena berkebun itu bisa melepas hormon rasa senang dan tubuh jadi rileks deh. Efeknya bisa ke perilaku belajar, jadi lebih semangat dan aktif. Keren kan? Sejumlah anak muda Kota Semarang menggagas aksi berkebun di belakang rumah. Ya, aksi ini bertujuan mengajak warga memanfaatkan lahan di halaman rumah untuk kelestarian lingkungan dan kesehatan keluarga. Nah, informasi ini dari netizen Arif Rahman Hakim sekaligus penutup Net 5 pagi ini. Saya Peter Gantung. Dan saya Jadi Mira undur diri. Terima kasih dan semangat menyambut akhir pekan. Inilah kebun belakang rumah. Ada beragam jenis sayuran yang tertanam di kebun ini. Gak pakai pupuk kimia dan pestisida loh. Hasil tanaman kebun ini dijamin sehat untuk dikonsumsi. Bukan oleh petani, semuanya ditanam oleh anak-anak muda Semarang yang hobi berkebun. Lokasinya pun bukan di kebun warga, melainkan lahan kosong di area kampus Undip Semarang. Yap, proyek berjuluk kebun belakang rumah ini diinisiasi oleh Ayo Nandur, komunitas yang peduli pada dunia pertanian. Ini adalah salah satu sayuran yang kami panen dari kebun kami sendiri. Dalam penanaman sayuran ini, kami tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Kami hanya menggunakan pupuk organik sehingga sayuran ini lebih menyehatkan. Proyek kece ini bertujuan mengangkat kembali budaya masyarakat terdahulu, yaitu memanfaatkan lahan belakang rumah. Bukan hanya menanam dan merawat tanaman, saat panen anak-anak muda ini juga belajar cara mengemas sayuran ini sebelum terhidang di meja makan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini kita langsung mulai saja ya sambil nanti menunggu peserta yang lain buat gabung juga. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya untuk Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru ya meskipun secara daring melalui Zoom di acara Ijuin Kendal 4 dalam rangka Hari Guru Nasional dengan tema Berguru pada Alam. Nah, Ijuin Kendal sendiri itu adalah bentuk kontribusi sosial dan lingkungan dari CV Ayo Nandur untuk mengajak masyarakat Kendal menghijaukan Kendal seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini udah yang keempat kalinya. Sebelumnya di Ijuin Kendal pertama itu kita offline, Bapak Ibu. Jadi kita ngajakin anak-anak muda buat main ke kebun kecil kami di kantor kami di Ketapang. Kemudian di Join Kendal 2 dan 3 kami mengajak anak-anak di Kabupaten Kendal juga kita lakukan secara online melalui grup WhatsApp, dan di Join Kendal 4 ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk berkebun bersama seperti itu. Nah, kami juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional buat Bapak Ibu guru walaupun telat 3 hari gitu ya, Pak. Ya karena kita sesuaikan dengan waktunya hari Minggu seperti itu. Tentunya Bapak Ibu guru semua sangat berjasa bagi kemajuan bangsa dan insya Allah ilmunya bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah, sebelum kita memulai acara pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya belum perkenalan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Arif dari Ayo Nandur. Ayo Nandur adalah penyedia produk dan layanan edukasi pertanian yang dikemas secara kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, kami menyediakan paket berkebun, kemudian benih, bibit tanaman, dan kami juga menyelenggarakan kegiatan workshop berkebun baik secara offline maupun online. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kepo-kepo tentang Ayo Nandur di Instagram kami di @ayo.nandur, atau bisa juga mampir ke tempat kami di Ketapang, Kendal seperti itu. Nah, ini kalau saya lihat itu untuk peserta kegiatan pagi ini itu macam-macam juga, ada guru PAUD, kemudian KB, TK, SD, dan SMP. Kemudian juga dari asalnya juga beda-beda, dari kecamatan Skorjo, Pelantungan, Kangkung, Leri, Gemuh, Ngampel, Patebon, Gendon, Drangsong, Kaliwungu, dan Kendal seperti itu. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya sudah berkenan menyempatkan waktu di hari Minggu seperti ini yang harusnya bisa digunakan untuk istirahat, mungkin juga untuk ngomong putra-putrinya, cucunya juga seperti itu. Tapi Bapak Ibu masih semangat untuk nantinya kita bisa saling belajar dan berdiskusi bersama. Dan tentunya nanti kita juga bakal sedikit kotor-kotoran Bapak Ibu, mainan tanah, nyiram-nyiram buat nanam sambil kita berguru pada alam seperti itu. Harapannya sih nanti kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa bermanfaat untuk lingkungan, dan bisa ditularkan ke putra-putri Bapak Ibu di rumah dan di sekolah. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja untuk kegiatan hari ini akan difasilitasi oleh Yudi. Beliau ini adalah salah satu tukang kebun di Ayo Nandur yang kebetulan beliau juga lulusan pendidikan biologi UIN Wali Songo. Jadi pas banget kita bakal belajar pada alam. Nah, langsung saja kepada Mbak Yuli, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, baik, Mas Arif, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi untuk Bapak Ibu guru. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada kesempatan hari ini, yaitu pada kegiatan Ijuin Kendal 4. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Ijuin Kendal 4 memperingati Hari Guru dengan mengangkat
tema berguru pada alam. Tetapi perkenankan saya untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan saya share screen-nya? Yang itu loh, yang lubang. Terus dimasukin. Gimana? Yang sudah kita tahu, zaman sekarang ini sudah mengalami banyak perubahan dan tentunya hal itu menjadi tantangan untuk Bapak Ibu untuk saat ini. Biasanya kalau belajar itu identik dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan lembaga pendidikan yang lain. Sekarang kita itu sudah hidup di era di mana kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja termasuk berguru pada alam. Ya. Nah, adanya pendidikan tentunya membuat atau terciptanya suatu konsep yaitu merdeka belajar. Mungkin dari tidak mungkin ada Bapak Ibu guru di sini yang ingin memberikan pendapat, silakan. Ada yang ingin open mic sama open kameranya juga Bapak Ibu. Kita bisa sharing tentang apa itu merdeka belajar. Gimana Bapak Ibu? Mungkin Ibu Khalifah ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa itu merdeka belajar, Bu? Atau Bapak Hasan, Bu Wulan, Mbak Siti Aminah, mungkin ada yang ingin berpendapat tentang apa itu merdeka belajar. Ya baik, tidak ada yang ingin berpendapat ya Bapak Ibu. Baik, kalau begitu bisa saya lanjut ya. Nah, program Merdeka Belajar sendiri itu diterapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau menerapkan konsep Merdeka Belajar pada 4 aspek pendidikan. Di antaranya ada ujian berstandar nasional yang biasanya itu ditentukan standarnya oleh negara, sekarang diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Dan penilaiannya tersebut bisa seperti penilaian tertulis, kemudian penilaian yang sifatnya lebih komprehensif atau menyeluruh. Kemudian untuk ujian nasionalnya sendiri, tahun 2020 merupakan ujian nasional terakhir yang diselenggarakan di Indonesia. Jadi sekarang ini sudah tidak ada ujian nasional, melainkan ujian nasionalnya itu sudah dialihkan menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Jadi di sini ujian nasionalnya itu tidak berpatok pada aspek kognitifnya saja, melainkan aspek-aspek lain yang menentukan kompetensi dari peserta didiknya. Selain itu, Merdeka Belajar ini ternyata juga memberikan angin segar untuk para pendidik atau guru. Tentunya dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasanya kita itu menyusun RPP menggunakan berbagai macam komponen dari tujuan pembelajaran, KI, KD, hingga materi pembelajarannya. Sekarang RPP-nya itu sudah disederhanakan menjadi 1 lembar saja. Dan hal tersebut didasari agar pendidik atau guru itu lebih fokus pada tujuan pembelajarannya itu tercapai. Selain itu juga ada peraturan PPDB zonasi, yang biasanya penerimaan siswa baru itu melalui jalur prestasi sebanyak 15%, sekarang sudah ditingkatkan menjadi
30%. Tentunya berdasarkan fasilitas yang terakomodir. Nah, sebenarnya konsep atau inti dari Merdeka Belajar itu apa saja? Yang pertama yaitu guru dan siswa itu diberi keleluasaan untuk berinovasi, berkreasi, dan bereksplorasi sesuai potensi yang dimiliki. Nah, di sini berarti guru dan siswa itu sudah memiliki kebebasan atau merdeka dalam menentukan inovasi, kreasi, dan eksplorasi antar guru dan peserta didik. Kemudian dari segi sumber belajarnya dan tempat pembelajarannya itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di dalam kelas, kemudian sumber belajar itu sekarang sudah bisa kita dapatkan dari mana. Karena sekarang ini dunia makin sempit, karena sekarang sumber informasi itu sudah dapat kita dapatkan dari mana saja dan kapan saja. Kemudian dari konsep Merdeka Belajar selanjutnya yaitu membebaskan para peserta didik dari metode belajar yang menghafal. Jadi di sini sudah peserta didik itu sudah tidak ditekankan pada aspek kognitifnya saja atau pengetahuannya saja, melainkan mereka diajak untuk berpikir secara kritis, analisis, dan menggunakan nalar mereka. Nah, adanya Merdeka Belajar tentunya juga membutuhkan peranan guru dalam pelaksanaannya. Nah, di sini ada perspektif guru dalam Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu memandang peserta didik dengan rasa hormat. Yang dimaksud dengan memandang peserta didik dengan rasa hormat yaitu kita memperlakukan peserta didik itu sebagai makhluk hidup, bukan mesin. Jadi pendidikan di sini lebih terfokus pada peserta didik. Kita berpusat pada peserta didik dan guru itu sebagai fasilitatornya. Saya mengambil analogi dari Ki Hajar Dewantara tentang padi. Nah, padi itu jika kita tanam, kemudian kita rawat dengan baik, tentunya dia akan tumbuh menjadi padi yang berkualitas. Dan tidak mungkin dia tumbuh jadi jagung atau tanaman lainnya. Nah, di situ sebagai guru kita tentunya juga bisa memberikan pendidikan yang baik, kemudian secara menyeluruh, agar peserta didik yang kita didik itu menjadi seseorang yang berkualitas juga sama seperti tadi. Nah, berikutnya yaitu memberikan pendidikan yang holistik. Di sini sekarang kita itu memberikan pendidikan yang tidak hanya terpaut pada pengetahuannya saja, melainkan lebih ditekankan pada pendidikan karakternya juga. Kemudian mendidik secara relevan atau kontekstual. Nah, tugas pendidik di sini selain memberi pengertian, pemahaman tentang kodrat penciptaan manusia, tentunya juga harus didampingi dengan pendidikan yang relevan dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk peranan guru dalam perspektif Merdeka Belajar tadi, tentunya beberapa karakter harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ya, di antaranya ada adaptif. Seorang guru di sini itu harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan dirinya terhadap suatu perubahan, kemudian lingkungan yang baru, suasana belajar yang baru, dan segala hal yang baru untuk perkembangan dunia pendidikan. Kemudian lifelong learner. Yang dimaksud di sini yaitu yang belajar itu bukan hanya peserta didik, melainkan pendidiknya juga ikut belajar, sehingga belajar itu bisa kita tahu belajar itu benar ya kata pepatah, kalau belajar itu seumur hidup. Jadi kita dari siswa pun bisa saling belajar, kemudian saling berkolaborasi. Kita bisa tahu kalau peserta didik ini seperti ini, sehingga kita mungkin bisa berinovasi dalam dunia pendidikan. Setelah itu melek teknologi, seorang pendidik tentunya juga harus tahu cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi guna mendukung kegiatan pembelajaran. Setelah itu paham cara berkolaborasi. Nah, seorang pendidik saat kegiatan pembelajaran mungkin bisa bekerja sama dengan pihak luar dari sekolah untuk
memfasilitasi kegiatan belajar agar terjadi dan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berkesan pada peserta didik, sehingga mereka itu dalam penyerapan informasi atau ilmunya itu lebih mudah. Dan seorang guru juga dituntut untuk mampu berpikir ke depan atau memiliki visi, mohon maaf. Jadi seorang pendidik itu mampu melihat ke depannya, oh pendidikan kita ini nantinya akan dibawa kemana dan akan jadi seperti apa di masa ke depan. Selain itu, guru juga berperan. Selain sebagai fasilitator, mentor untuk peserta didik, mereka juga dituntut untuk bisa menjadi advokat. Yang dimaksud advokat di sini yaitu mereka bisa mengarahkan peserta didik tentang apa sebenarnya minat dan bakat mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, adanya program Merdeka Belajar, kemudian peranan guru dalam Merdeka Belajar, tentunya bertujuan untuk para peserta didik agar mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini itu lebih ditekankan pada akhlak mulia dari peserta didik. Mereka diharapkan mampu mencintai agamanya, mencintai Tuhannya, mencintai sesama makhluk hidup, dan juga cinta terhadap alam lingkungannya. Setelah itu ya ada berkebinekaan global. Nah, di sini lebih ditekankan pada jiwa toleransi peserta didik. Diharapkan mereka itu dapat menerima perbedaan, kemudian menghargai sesama, dan tidak merasa mereka itu lebih unggul dari yang lain. Jadi, diharapkan rasa toleransi dari peserta didik itu semakin meningkat dengan adanya peranan guru dalam Merdeka Belajar. Setelah itu, ada profil berikutnya, bergotong royong. Di sini diharapkan peserta didik itu tahu cara bergotong royong, kemudian bersosialisasi tidak hanya di dalam sekolah, tapi juga lingkungan yang ada di sekitar mereka. Profil berikutnya yaitu kreatif. Selain peserta didik mampu berpikir kritis analisis dan memecahkan suatu masalah, diharapkan mereka juga mampu menciptakan hal-hal secara proaktif. Profil berikutnya yaitu bernalar kritis. Nah, kalau biasanya pembelajaran itu saat membaca kemudian berhitung, siswa itu hanya membaca saja. Nah, di sini diharapkan siswa itu mampu bernalar, kemudian menganalisis dan berpikir kritis tentang apa yang sudah mereka baca dan pelajari. Nah, profil berikutnya yaitu mandiri. Ya, diharapkan peserta didik itu dapat memiliki jiwa independen yang besar, kemudian mereka sudah memiliki kemauan dan usaha keras dalam mencapai tujuan yang mereka harapkan. Nah, untuk kira-kira pembelajaran apa yang sesuai untuk diterapkan mendukung kegiatan Merdeka Belajar. Nah, di sini kami ada menggunakan pembelajaran berbasis pada alam. Nah, pembelajaran berbasis pada alam itu apa saja? Yaitu untuk mempelajari konsep-konsep alam sebagai materi pembelajaran, kemudian menggunakan sumber belajar yang berada di alam, dan menggunakan alam sebagai tempat belajar. Nah, di sini kami menggunakan alam sebagai sumber-sumber, sebagai tempat, dan juga kita mendapatkan konsep-konsep dalam penerapan ilmu kita dari alam. Nah, kira-kira manfaat pembelajaran berbasis alam itu apa saja? Nah, di sini ada mendapatkan pengalaman yang nyata dalam kegiatan pembelajaran. Diharapkan saat kegiatan pembelajaran itu memberi kesan pada peserta didik sehingga mereka dapat menyerap ilmu dengan lebih mudah melalui pengalaman nyata yang mereka rasakan.
Kemudian mendapat lingkungan belajar yang beragam dan kaya materi. Nah, dari alam tentunya kita juga dapat menemukan materi, kemudian konsep-konsepnya juga. Setelah itu mendapatkan pembelajaran yang memadai. Nah, kalau biasanya belajar itu identik dengan jam pagi hingga siang atau sore hari, saat kita belajar menggunakan pembelajaran berbasis pada alam, diharapkan peserta didik itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian mendapat kesempatan untuk memperoleh pembelajaran sesuai dengan minat bakatnya. Di sini alam berperan untuk memberi fasilitas pada peserta didik untuk menggali potensi yang mereka miliki serta minat bakatnya. Selain itu, manfaat yang berikutnya yaitu agar peserta didik itu selain mereka mendapat manfaat dari alam, tentunya mereka juga dapat memberikan umpan balik kepada alam dengan mereka mungkin lebih peduli dengan lingkungan, kemudian lebih perhatian tentang kelestarian alam, seperti itu. Nah, untuk model pembelajaran, kira-kira model pembelajaran apa saja yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran berbasis lingkungan. Di sini kita bisa menggunakan model pembelajaran project-based learning, kemudian contextual teaching and learning, discovery learning, problem-based learning, dan cooperative learning. Ya, saya jelaskan satu-satu, yaitu kalau mulai dari project-based learning. Nah, siswa di sini diharapkan dapat mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh guru untuk mengamati pertumbuhan tanaman mungkin. Nah, dari situ diharapkan mereka itu dapat berpikir secara kritis analisis. Setelah itu ada contextual teaching and learning. Nah, diharapkan siswa pada penerapan model pembelajaran ini dapat mengaitkan teori dengan praktik yang mereka lakukan. Kemudian mereka dapat menyimpulkan, oh ternyata teori ini sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan atau teori itu hanya sebagai patokannya saja. Kemudian discovery learning. Nah, di sini siswa itu diharapkan mampu menyimpulkan kemudian menemukan suatu hal yang telah mereka pelajari tentang merawat tanaman, yang biasanya kalau menanam tanaman itu asal-asalan, kemudian menyiramnya sesuka hati mereka. Saat mereka memperlakukan tanaman seperti itu, oh ternyata tanamannya bisa layu atau bahkan bisa mati. Nah, dari situ akhirnya mereka paham dan menemukan cara untuk merawat tanaman yang benar. Kemudian problem-based learning. Di sini peranan pendidik yaitu memberikan suatu masalah kepada peserta didik. Saya ambil contoh tentang banjir. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Nah, nantinya peserta didik akan menemukan penyebab banjir itu karena apa saja, kemudian hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir itu seperti apa. Nah, setelah mereka menemukan informasi, diharapkan mereka juga dapat memecahkan masalah dengan memberikan solusi. Setelah itu, cooperative learning. Nah, dalam cooperative learning ini, siswa lebih ditekankan untuk bekerja sama. Seperti tadi, 6 profil pelajar Pancasila, yaitu mereka dituntut untuk mampu bergotong royong, kemudian bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman mereka di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam penerapan pembelajaran berbasis alam. Saya mengambil contoh yaitu dari Ayunandur. Dalam kegiatannya, Ayunandur itu sudah menerapkan kegiatan belajar yang berbasis pada alam. Di sini kami sudah menanam bersama lebih dari 200 ibu-ibu, kemudian lebih dari 1.000 anak muda, dan lebih dari 2.000 anak-anak. Dalam penyelenggaraannya juga, Ayunandur telah bekerja sama dengan pihak swasta, kemudian organisasi atau kampus, dan sekolah juga. Selain kegiatan offline, Ayunandur juga melakukan kegiatan online seperti workshop, kemudian webinar, dan kegiatan online yang lain. Nah,
Untuk pembelajaran berbasis alam di sini, penerapannya saya menggunakan tanaman bayam Brasil. Bapak Ibu di sini sudah mendapatkan bibit bayam Brasilnya semua ya? Alhamdulillah sudah. Oh ya, baik. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang masih kurang familiar tentang apa itu bayam Brasil. Perkenankan saya untuk mengenalkan bayam Brasil itu ya Bapak Ibu. Jadi bayam Brasil adalah tanaman sayur. Ya seperti namanya, dia itu berasal dari Brasil, Amerika Selatan, dan merupakan tanaman perennial atau tahunan. Jadi kita cukup menanam sekali, tapi bisa panen berkali-kali. Nah, untuk karakteristik atau bentuk bayam Brasil sendiri, yaitu daunnya menyerupai bayam pada umumnya, tapi daunnya itu lebih tebal, kemudian pada ujungnya itu keriting dan warnanya hijau. Kemudian batangnya itu terdapat ruas-ruas yang nantinya bisa ditumbuhi akar, kemudian daun dan juga cabang. Nah, manfaat bayam Brasil sendiri itu apa aja? Yaitu untuk menjaga imunitas tubuh, kemudian menjaga kesehatan mata, menguatkan tulang, mencegah sembelit, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, tentunya kita juga ingin tahu apa saja sih olahan yang bisa dibuat atau kita masak dari si bayam Brasil ini, yaitu ada bisa dimasak jadi sayur bening, kemudian tumis bayam Brasil, urap atau pecel, kemudian bakwan, smoothie, salad, hingga keripik. Untuk penanaman si bayam Brasilnya sendiri, hal-hal yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu menyiapkan alat dan bahannya, kemudian kita berdoa agar tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan sehat hingga nantinya bisa kita panen. Setelah itu, setelah alat dan bahannya sudah siap, kita bisa memasukkan media tanam ke dalam polybag, dan kita bisa langsung tancapkan setekan bayam Brasil itu ke dalam media tanam. Dan yang terakhir yaitu kita perlu untuk menyiram si bayam Brasilnya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pertumbuhan bayam Brasil, di sini saya akan memberikan video tentang pertumbuhan bayam yang bisa kita simak bersama ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menampilkan video pertumbuhan dari tanaman bayam. Nah, bisa kita simak bersama, yaitu dia tumbuh mulai dari biji, kemudian muncul akar. Setelah hari keempat, daun-daunnya mulai muncul, dan dia tumbuh semakin tinggi. Tadinya hanya biji, sekarang dia sudah bisa menjadi makhluk hidup yang memiliki daun, kemudian tumbuh. Bisa kita simak bersama-sama videonya. Tadinya daunnya berjumlah 2 helai, sekarang ditambah semakin banyak, dan dia juga tumbuh semakin tinggi.
Ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi tentang pertumbuhan dari tanaman bayam. Nah, setelah kita menanam, tentunya kita juga perlu merawat tanaman yang sudah kita tanam. Nah, untuk perawatan dari bayam Brasil sendiri, yaitu setelah kita menanam bayamnya, kita bisa meletakkan bayam Brasilnya di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, seperti beranda atau teras rumah, agar dia itu beradaptasi dulu dengan lingkungannya. Baru setelah 3 hingga 5 hari, bisa dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung agar pertumbuhannya itu lebih maksimal dan optimal. Dan untuk perawatan berikutnya, kita perlu untuk menjaga kelembaban dari media tanamnya agar tanamannya itu tidak layu. Nah, setelah kita menanam, merawat, tentunya kita juga akan memanen tanaman yang sudah kita tanam dan kita rawat sendiri. Nah, untuk pemanenannya sendiri, kita memerlukan gunting untuk memotong batang dari tanaman bayam Brasilnya. Nah, caranya sendiri kita bisa potong 3 hingga 4 ruas batang bayam Brasilnya, kemudian setelah kita potong, kita bisa petik daun-daunnya hingga menyisakan batangnya saja, kemudian batang yang hanya menyisakan daun pada pucuknya itu kita letakkan di wadah atau gelas plastik seperti itu, kemudian kita beri air sampai airnya itu merendam ruas pertama dari pangkal batangnya. Setelah itu, kira-kira setelah 7 hari nanti, akar dari tanaman si bayam Brasil itu akan muncul dan siap kita pindah tanamkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu pemaparan dari saya tentang materi kita hari ini. Sekarang saya serahkan kembali kepada Mas Ari. Ya, silakan Mas Ari. Ya, terima kasih Yuli untuk pemaparannya. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang udah pernah nyicipin juga ya. Ini aku lihat di chat, Bu Heni pernah nyicipin bayam Brasil ini buat salad kayak gitu. Jadi memang si bayam Brasil itu dia rasanya netral, jadi hambar, jadi bisa dicampur untuk dibikin apa aja buat salad. Kalau untuk makanannya agak berat-beratan, tapi kalau misalnya yang lokal bisa dibikin campuran terancam, jadi masih bayam Brasil masih mentah, terus nanti dicampur sama kacang panjang, timun, seperti itu enak juga, atau dibikin kuban, pecel, di sayur bening, ditumis, dan macam-macam. Jadi si bayam Brasil ini salah satu tanaman yang kita rekomendasikan untuk ditanam di rumah seperti itu. Dan tadi udah dijelasin juga kalau bayam Brasil ini termasuk tanaman perennial atau tahunan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya udah punya 3 tanaman itu, nanti dirawat, dipanen, terus nanti ditanam lagi, jadi makin banyak juga tanamannya, dan dia bisa tumbuh bertahun-tahun seperti itu. Nah, setelah ini kita bakal nanam bareng-bareng Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan tempat yang sekiranya bisa untuk nanam-nanam, mungkin di teras rumah atau mungkin kalau di dalam rumah dikasih alas seperti itu. Kemudian juga menyiapkan air untuk menyiram Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ditanam bisa disiram. Nah, untuk prakteknya nanti silakan Bapak Ibu bisa menyalakan kamera sama mic juga. Kalau misalnya nanti waktu penanamannya ada kendala atau mau tanya sesuatu, nanti bisa langsung ditanyakan aja. Nah, sudah siap, Yuli? Oke. Ya, sudah Mas. Nah, silakan ya, Yul.
Ya, baik. Gimana Bapak Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah dapat semua ya, silakan bayam berhasilnya. Nah, sekarang kita main tanah buat nanam bayam berhasil ini. Ya, sudah siap semua Bapak Ibu? Jika sudah, sekarang kita bisa buka dulu polybag-nya. Setelah itu, kita masukkan media tanamnya ke dalam polybag. Nah, media tanam ini itu terdiri dari tanah, kemudian ada sekam dan juga pupuk kandang. Perbandingannya 1:1:1. Dan Bapak kita masukkan ke dalam polybag. Kurang lebih seperti ini, kelihatan Bapak Ibu? Nah, sampai seperti ini, jika sudah, sekarang kita bisa tanam stekan bayam Brazilnya. Yaitu kita bikin lubang dulu di media tanam menggunakan jari, setelah itu kita tancapkan bayam Brazilnya dan tutup kembali dengan media tanam. Gimana Bapak Ibu, ada kendala? Oh, nggak ada yang open mic dan open kamera? Belum bisa mengikuti Mbak sambil ngomong. Oh iya, ya jadi seperti ini. Oh iya, untuk menancapkan stekan bayam Brazilnya itu diberi jarak ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Seperti ini. Kak. Kita tancapkan, kita buat lubang, kemudian kita tancapkan stekan bayam Brazilnya dan kita tutup kembali dengan media tanam. Gimana? Ada kesulitan? Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah selesai? Halo? Nah, kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk diberi jarak antar tanamannya. Nah, jika sudah, sekarang waktunya untuk kita menyiram dengan air secukupnya aja. Dan kita siram, sehingga media tanamnya lembab. Gimana? Ada kendala Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Oh iya. Boleh ditunjukkan hasil tanamannya, Bu? Belum bisa nanam, masih ngomong ini Mbak, nanti. Oh, iya. Nggak apa-apa, Bu. Tuh Mbak Arsil yang asli ya. Oh iya. Sudah selesai. Jangan lupa disiram ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Balik. Sudah semua menanamnya? Minta satu. Di Alvin minta satu.
Apa dipasang? Yang sekitar di pejana. Yang sekitar di pejana. Nggak tahu. Sudah semua Bapak Ibu? Ya, jadi setelah kita menanam, jangan lupa untuk merawat ya. Dan kita bisa letakkan di tempat yang teduh dulu, kurang lebih 3 hingga 5 hari. Nah, kurang lebih setelah 3 minggu, nanti tanaman bayam Brasilnya itu akan seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan? Nah, di sini kami sudah punya bayam Brazil yang sudah tinggi seperti ini. Tentunya dia juga sudah kami tanam dan kita rawat di kebun kami. Tentunya saat kita menanam, kemudian merawat, kita langsung bisa untuk panen. Nah, cara memanennya sendiri bisa kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu. Kelihatan di sini? Nah, tadi sudah saya jelaskan pada materi, kita bisa memotong 3 hingga 4 ruas batang tanaman bayam Brasil ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya, tanaman bayam Brasilnya. Jika sudah kita potong, kemudian kita petik daun-daunnya. Kita petik daun-daunnya. Hingga menyisakan. Nah, seperti ini. Nantinya daunnya bisa kita masak, kemudian batangnya ini bisa kita tanam kembali. Kita letakkan ke dalam gelas plastik yang sudah kita beri air. Jadi seperti ini. Nanti kurang lebih setelah 7 hari, dia akan tumbuh akar. Seperti tanaman yang sudah kita kirim kepada Bapak Ibu, kurang lebih itu usianya udah 7 hari, sekitar 7 hari. Jadi dia udah punya akar dan siap untuk dipindah tanamkan ke dalam media tanam seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu tadi kegiatan kita menanam dan praktik menanam bayam Brasil. Semoga tidak ada kendala dan kesulitan ya Bapak Ibu. Sekarang saya kembalikan ke Mas Arief lagi. Ya, silakan Mas Arief. Ya, terima kasih Yuli. Tadi seru banget ya nanam-nanamnya. Aku lihat tadi Pak Zubaidi nanamnya bareng anak-anaknya, putra-putrinya mungkin, atau siapa itu ya. Jadi memang ya sebisa mungkin kita dari kecil juga ngajarin putra-putrinya buat ya nanam-nanam, jadi mereka bisa lebih peduli juga dengan lingkungan mereka. Kemudian juga mereka jadi tahu gimana sih proses tanaman itu tumbuh, makanan mereka tumbuh sampai akhirnya bisa dipanen seperti itu. Nah, setelah ini kita break dulu 5 menit. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau cuci tangan dulu, jadi bisa cuci tangan terlebih dahulu biar nanti bisa melanjutkan untuk diskusi seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu juga ada hal yang mau didiskusikan, nanti bisa melalui kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan Bapak Ibu, kita beri waktu 5 menit untuk cuci tangan terlebih dahulu. Sejumlah anak muda Kota Semarang menggagas aksi berkebun di belakang rumah. Ya, aksi ini bertujuan mengajak warga memanfaatkan lahan di halaman rumah untuk kelestarian lingkungan dan kesehatan keluarga. Nah, informasi ini dari netizen Arif Rahman Hakim sekaligus penutup Net 5 pagi ini. Saya Peter Gantung. Dan saya Jadi Mira undur diri. Terima kasih dan semangat menyambut akhir pekan. Inilah kebun belakang rumah.
Ada beragam jenis sayuran yang tertanam di kebun ini. Gak pakai pupuk kimia dan pestisida loh. Hasil tanaman kebun ini dijamin sehat untuk dikonsumsi. Bukan oleh petani, semuanya ditanam oleh anak-anak muda Semarang yang hobi berkebun. Lokasinya pun bukan di kebun warga, melainkan lahan kosong di area kampus Undip Semarang. Yap, proyek berjuluk Kebun Belakang Rumah ini diinisiasi oleh Ayo Nandur, komunitas yang peduli pada dunia pertanian. Ini adalah salah satu sayuran yang kami panen dari kebun kami sendiri. Dalam penanaman sayuran ini, kami tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Kami hanya menggunakan pupuk organik sehingga sayuran ini lebih menyehatkan. Proyek kece ini bertujuan mengangkat kembali budaya masyarakat terdahulu, yaitu memanfaatkan lahan belakang rumah. Bukan hanya menanam dan merawat tanaman, saat panen anak-anak muda ini juga belajar cara mengemas sayuran ini sebelum terhidang di meja makan. Ayo Nandur merupakan usaha mahasiswa penyedia produk dan layanan edukasi yang bergerak di bidang pertanian milik seorang mahasiswa jurusan pertanian Universitas Diponegoro, yakni Muhammad Arif Rohman Hakim. Ia mendirikan usaha ini pada tanggal 3 Maret tahun 2017 yang bertujuan membuat anak muda mengenal proses pertanian lewat cara yang menarik dan kekinian. Itu keresahan kita juga anak-anak pertanian itu kan, kalau sekarang itu petani-petani itu udah tua, terus juga jumlahnya semakin menurun, terus minat anak muda juga semakin menurun juga gitu. Nah, kita pengen setidaknya anak-anak muda dan anak-anak itu mengenal gimana sih proses makanan mereka tumbuh sampai akhirnya mereka bisa mengkonsumsi makanan mereka. Nah, kita pengen kenalin pertanian dengan cara yang kreatif dan tentunya edukatif, jadi mereka bisa nanam makanan sendiri, bisa melihat bagaimana sih si tanaman itu tumbuh dari biji sampai akhirnya bisa. Produk yang ditawarkan oleh Ayo Nandur ada beberapa macam, mulai dari layanan jasa edukasi, peralatan dan perlengkapan media tanam, juga tersedia bibit tanaman sayuran dan beberapa bibit bunga, seperti tomat, cabai, terong ungu, bunga matahari, bunga telas, jagung manis, okra hijau, selada hijau, juga pakcoy. Alasan dipilihnya beberapa macam bibit ini karena mereka memiliki umur panen yang lebih cepat dan perawatan yang lebih mudah, sehingga dapat menjadi pilihan tepat bagi sobat kampus yang ingin belajar menanam. Gimana Bapak Ibu sudah selesai ya untuk cuci tangannya? Nah ini kita sambil rehat sejenak, kita mau menjelaskan juga mungkin Bapak Ibu dapat bayam berhasil seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambah koleksi tanamannya, terutama ibu-ibu yang suka nanam-nanam biasanya, itu kami juga menyediakan beberapa produk. Kami menyediakan paket benih. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau nanam, ada benih sawi sendok, bunga matahari, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Ini hanya Rp5.000 saja per paketnya. Kemudian kita juga ada bibit tanaman. Jadi kalau misalnya
tadi nanam bayam Brasil harus nunggu 1 bulan dulu. Kalau misalnya udah mau yang udah siap panen, kami juga menyediakan, ini hanya 10.000 per polybag, ada 3 tanaman. Kita juga ada tanaman mint, kemudian juga tanaman ginseng Jawa yang udah siap panen seperti itu. Kemudian di sini kami juga ada produk kebun cilik. Ini biasanya sih untuk anak-anak sih, jadi memang kita gunakan untuk media pembelajaran ke anak-anak. Mereka bisa nanam makanan mereka sendiri, mereka bisa punya kebun mereka sendiri ya dengan kebun cilik ini gitu itu. Di dalamnya udah komplit, udah ada media tanam, kemudian benih, polybag, benih penanaman, stiker. Ini satu paketnya ini hanya 29.000 per paketnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan di marketplace, di Tokopedia, di Shopee, atau bisa juga mampir ke tempat kami di Ketapang Kendal seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga semisal mau mengadakan workshop berkebun, baik itu untuk sekolahnya, kemudian atau bisa juga untuk PKK, untuk ya kegiatan-kegiatan di kampung seperti itu juga bisa. Kita juga menyediakan untuk kegiatan workshop berkebun ini, kita juga ada beberapa paket Bapak Ibu. Sebentar, saya share screen juga nih. Kalau untuk workshop berkebun ini biasanya kita mengadakannya juga sesuai permintaan dari Bapak Ibu seperti itu, bisa secara offline maupun online seperti itu. Nah, ini untuk paket kerjasama menggunakan kebun cilik. Kalau untuk kelasnya itu sebenarnya kita gratis Bapak Ibu, jadi lebih untuk penggantian biaya produknya saja seperti itu. Jadi nanti dapat fasilitas kelas berkebun menggunakan Zoom, atau mungkin kalau misalnya agak kesulitan melalui Zoom bisa menggunakan WhatsApp. Jadi nanti kami mengirimkan video ke WhatsApp-nya itu, nanti teman-teman bisa praktek langsung dan kita dampingi juga sampai panen. Kemudian untuk misal request mau kegiatannya offline seperti itu juga bisa, tapi untuk saat ini kita hanya melakukan di area Kabupaten Kendal saja. Nah, kalau untuk lembaga pendidikan kami memberikan harga promo hanya 19.000 saja seperti itu. Kemudian kita juga ada hidroponik. Jadi hidroponik ini kalau misalnya Bapak Ibu nanam tapi biasanya mungkin lupa nyiram, atau mungkin ya kalau kayak saya mungkin agak malas juga gitu Bapak Ibu kalau misalnya harus nyiram terus kayak gitu kan. Nah, di sini hidroponik ini kita nanamnya di media tanamnya menggunakan air, jadi kita nggak perlu nyiram setiap hari. Paling kita untuk pergantian airnya itu setiap 1 minggu sekali saja. Nah, ini juga sama, nanti bisa kita lakukan kelasnya melalui Zoom atau WhatsApp, kemudian juga kita dampingi melalui WhatsApp, dan ini juga sama harganya 29.000 untuk lembaga pendidikan, itu kita beri harga promo 19.000. Kemudian untuk bayam Brasil yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, itu juga kita menyediakan kelas berkebunnya juga, bisa menggunakan Zoom, WhatsApp, atau offline juga. Nah, ini juga sama, nanti kita kirim paket berkebunnya ke tempat jenengan, terus nanti kita lakukan di online, atau mungkin kalau misalnya mau langsung ya kita bisa datang ke mungkin di desanya jenengan, atau mungkin di sekolahnya seperti itu. Nah, untuk bayam Brasil ini harganya 19.000, kita beri harga promo jadi 14.000 rupiah. Nah, untuk info lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kontak saya yang kemarin menghubungi Bapak Ibu, atau bisa juga nanti misal mau minta proposal penawaran, bisa kami kirim melalui email kami. Mungkin seperti itu, kita ke sesi diskusi. Mungkin misal Bapak Ibu mau ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan perawatan bayam Brasilnya, atau mungkin
kalau misalnya mau mengadakan kegiatan workshop berkebun juga itu seperti apa, saya persilahkan, monggo Bapak Ibu. Untuk diskusi nanti Bapak Ibu bisa menulis di chat atau bisa juga menyalakan mikrofonnya seperti itu. Nah, kalau untuk biasanya sih kalau untuk bayam Brasil ini untuk perawatannya itu juga dia nggak terlalu tanaman yang rewel kayak gitu. Jadi paling kita penyiraman menyesuaikan kondisi aja, kondisi media tanamnya. Kalau misalnya waktu masih hujan kayak gini, kita nggak perlu sering-sering nyiram kayak gitu. Jadi mungkin kita lihat aja kalau misalnya di media tanamnya itu masih lembab, itu kita nggak perlu nyiram. Tapi kalau misalnya waktu di musim kemarau, untuk perawatannya sama, kita mungkin cek kondisi media tanamnya. Kalau misalnya udah kering seperti itu, kita bisa siram. Tapi kalau misalnya waktu musim kemarau, itu kita bisa tambahkan juga mulsa, atau biasanya sih kita pakai daun-daun kering dikasih di atasnya, jadi biar mengurangi penguapan air seperti itu. Jadi kita nyiramnya nggak perlu sering-sering juga. Kemudian untuk pemanenan bayam Brasil ini seperti yang tadi dijelaskan, jadi kita bisa panen berkali-kali. Jadi kita nanti potong, kemudian dia nanti bakal keluar cabang baru juga, dan kita juga untuk hasil potongannya itu bisa kita konsumsi daunnya, batangnya bisa kita tanam lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk hama penyakit itu biasanya kalau untuk bayam Brasil itu yang sering datang itu ulat sih. Tadi juga dapat chat dari Bu Heni kalau nggak salah, itu di paketnya di daunnya ada uletnya juga. Jadi emang biasanya nggak kelihatan gitu karena uletnya itu ulet yang hijau kecil seperti itu. Tapi dia bukan ulet yang gatal gitu kok. Jadi mungkin waktu kirim masih ya nggak kelihatan kayak gitu, dia ngumpet di mana, terus masih ada di paketnya itu. Tapi kalau untuk ulet itu paling kita ambil aja daunnya, kemudian kita buang kayak gitu. Biasanya sih kalau kayak kita telat nanam, kita telat panennya, nanti yang panen makhluk hidup yang lain kayak gitu. Jadi mereka juga apa ya, yang mereka mikirnya ini daripada nggak dimakan, mending tak makan aku aja kayak gitu. Terus juga biasanya mereka makannya juga nggak semuanya dimakan, mereka juga masih menyisakan untuk kita seperti itu. Jadi ya kita bisa nanam, kemudian kita juga bisa sambil belajar dari alam, kita mengamati, oh kalau misalnya kita nanam di tempat yang teduh, itu dia pertumbuhannya kurang bagus, mungkin kekurangan cahaya, bisa kita pindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari seperti itu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, bisa menulis di kolom chat atau bisa juga mengaktifkan mikrofonnya. Nah, kalau untuk paket-paket berkebun kami yang lain, itu Bapak Ibu nanti bisa cek juga di marketplace kami. Kalau untuk di Tokopedia sama di Shopee itu tokonya namanya Ayo Nandur, atau mungkin Bapak Ibu yang ada di Kendal kayak gitu, kalau pas lewat di Ketapang itu bisa mampir di tempat kami juga. Kalau Ancer-Ancernya sih deket SD2 Ketapang seperti itu. Jadi kita kantornya ada di situ, kemudian di sebelah kantor kami juga ada kebun kecil ukuran 5x5 meter. Jadi ya walaupun kita kebunnya kecil, itu kita juga biasanya bisa buat panen kita juga kayak gitu. Kita buat masak-masak di kantor, kemudian kita juga bikin konten-konten juga. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di YouTube kami, Ayo Nandur.
Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, atau kalau mungkin sudah cukup, nanti biar mungkin untuk perawatannya, kemudian juga kalau misalnya nanti waktu perawatan atau waktu mau panen gitu ada kendala, atau misalnya ada hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa diskusi melalui grup WhatsApp. Jadi nanti kita dampingi Bapak Ibu sampai panen seperti itu. Ya mungkin kalau untuk panen pertama belum bisa banyak karena untuk tanamannya baru 3 tanaman gitu. Nanti sih setelah panen pertama hasil panenannya itu ditanam lagi, jadi bisa lebih banyak lagi. Mungkin dari Yuli ada tambahan, Yul? Atau cukup? Cukup, Mas. Ya, baik, Bapak Ibu. Mungkin kami cukupkan saja untuk pertemuan kita hari ini. Jadi nanti untuk ya kedepannya kita bisa diskusinya lewat WhatsApp saja gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kami juga minta feedback ke Bapak Ibu untuk membuat foto dokumentasi kegiatan hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu foto dengan tanaman yang sudah ditanam tadi, kemudian bisa dikirim ke email kami admin@ayonandur.com, atau bisa juga kalau misalnya ada kendala bisa dikirim ke grup WhatsApp atau ke WhatsApp yang kemarin menghubungi gitu juga nggak apa-apa. Kemudian juga Bapak Ibu semisal punya sosial media di Instagram seperti itu bisa memposting juga, nanti bisa nge-tag kami di ayo.nandur. Nah ini untuk email sama Instagramnya saya cantumkan di kolom chat, nanti juga bakal kita bagikan di grup WhatsApp-nya seperti itu. Nah mungkin dari kami cukup sekian Bapak Ibu, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya, kemudian juga ya sudah mau mainan kotor-kotoran seperti itu, mainan tanah, ya mungkin kalau kita agak udah jarang gitu ya yang mainan tanah seperti itu. Nah ini jadi mengingatkan kembali kepada kita bahwa ya ternyata makanan kita itu bisa kita tanam sendiri, bisa kita tanam walaupun kita nggak punya lahan, kita bisa pakai polybag, bisa pakai pot seperti itu. Jadi kalau mungkin ingat mbah-mbahnya kita dulu biasanya nanam di pekarangan rumah, mereka bisa ambil sayuran, kemudian bumbu-bumbu dapur dari pekarangan rumahnya, dari rumahnya sendiri. Nah, kita bisa mencoba untuk menerapkan itu kembali, menghidupkan budaya itu kembali. Nah, mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kurang banyak nanti saya datang ke rumahnya Mas Arif. Kebetulan dulu tuh saya dapetnya soalnya ternyata. Oh, siap-siap. Nanti juga tanamannya bisa di-stack lagi, jadi bisa lebih banyak lagi. Nah, karena yang dari kota ya seadanya, pakainya cetring. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Amin. Dan silahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Boleh kalau misalnya lagi bawa tanamannya juga boleh dibawa juga. Saya hitung lagi ya. Boleh gaya bebas terserah Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kembali. Kami tutup.